Itu tadi ya, soal prank gitu. Hati-hati, sekarang udah ada sanksinya gitu. Sudah ada sanksinya, sudah masuk dalam RUU KUHP. Kita akan bahas hal ini pemirsa dengan sejumlah narasumber kami di studio. Sudah hadir bersama kami Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Selamat pagi, Mas Selamat Heri. pagi, Mas Bayu, Mas Sehat, Mbak Mas? Maria. Ya, kita juga akan sapa juga dua narasumber kami yang telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Mbak Aida Saskia, ini penyanyi dan sekaligus DJ. Kita sapa, selamat pagi Mbak Aida. Selamat pagi. Dan ada juga Mas Enda Nasution, pegiat media sosial. Selamat pagi Mas Enda. Selamat pagi Mbak Maria, Mas Bayu, sehat-sehat. Ya, saya ingin ke Mas Enda. Mas Enda, melihat adanya rancangan undang-undang baru KUHP mengenai hal ini, Anda sebagai pegiat media sosial seperti apa? Biasanya kan kalau mungkin ada pelanggaran, dijeratnya undang-undang ITE begitu ya. Sekarang prank yang biasa dijadikan konten favorit sejumlah pegiat media sosial kemudian masuk juga dalam RUU KUHP. Ya, sebenarnya Undang-Undang ITE juga kan turunan dari itu ya, beberapa pasalnya adalah turunan dari KUHP. Jadi pencemaran nama baik itu semua mengacu pada yang ada di KUHP juga gitu. Saya sih sebenarnya mencatat ini aja, kalau sebisa mungkin tentunya yang mau kita jaga adalah kebebasan berekspresi ya. Jangan sampai kemudian nanti KUHP maupun Undang ITE kan kemarin mau direvisi tuh malah jadi alat intimidasi, orang malah jadi takut bicara, nanti dianggap anti kritik misalnya gitu ya, orang mau posting apa nggak bebas. Di sisi lain tentu kita harus jaga juga supaya kemudian posting-postingnya tetap positif dan tidak merugikan orang lain. Oke. Nah tapi khusus buat prank ini gitu, kita juga sebagai yang lihat ya, yang netizen juga kadang-kadang kan juga kesel ya Mas ya gitu. Kok bercandanya begitu-begitu amat gitu, kayak tidak menghargai orang gitu. Iya, Meskipun belakangan ketahuan ada juga rupanya yang disetting nih gitu. Nah dengan masuknya si aturan ini gimana kalau Mas Enda melihatnya? Saya rasa tergantung pranknya juga ya. Sebenarnya banyak juga prank yang sebenarnya yang paling gampang itu ngeprank orang terdekat sebenarnya. Jadi ngeprank pacar sendiri, ngeprank istri sendiri, orang tua sendiri mungkin. Ada banyak konten yang seperti itu gitu, yang memang tujuannya ya buat lucu-lucuan aja, dan sebagian memang tujuannya buat mendapatkan views lebih banyak, jadi bisa mendapatkan pemasukan lebih banyak gitu. Tapi kalau misalnya ngeprank orang nggak dikenal, lalu kemudian bikin orang bukan hanya kaget tapi juga marah gitu ya, itu yang ada satu level di atas tataran hukum, yaitu tataran norma dan etiket ya. Nah itu Mas, jadi terkadang mungkin meskipun melakukan prank terhadap orang-orang terdekat, tapi kemudian hal-hal yang dilakukan ini kemudian melanggar batasan maupun etika. Nah coba kita tanya ke Mbak Aida. Mbak Aida sebagai juga kemudian selain penyanyi dan juga DJ, konten kreator juga, media sosial juga followersnya cukup tinggi. Dan beberapa waktu lalu juga sempat melakukan prank juga ya Mbak di media sosial Instagram. Sebetulnya sih yang melakukan prank bukan aku sendiri ya, maksudnya bukan yang mengucapkan prank itu, karena ada satu kejadian yang mungkin masyarakat sudah tahu, gitu. Terus manajer aku itu khawatir untuk supaya tidak membuat khawatir keluarga, jadi akhirnya dibuat prank dulu sampai aku benar-benar bisa sadar dan bisa kembali pulih dulu, baru dijelaskan ke publik gitu. Oke. Tapi berarti prank itu tanpa sepengetahuan Mbak Aida begitu waktu itu? Tanpa sepengetahuan aku, iya. Aku tahu justru malah setelah sadar gitu. Oke. Nah dengan adanya soal prank tanpa sepengetahuan, akhirnya gini, faktanya kan menuai kecaman ya Mbak Ida ya waktu itu ya? Sempat viral juga pada saat Sempat itu. viral kan? Karena pura-pura bunuh diri, betul ya? Betul. Oke. Nah skenario itu memang sudah diatur dari awal. Terus sebenarnya nih Mbak Ida buat apa sih waktu itu bikin prank gitu? Oh itu aku nggak bikin prank, itu memang kejadian asli. Kejadian asli, aku melakukan hal tersebut, gitu loh. Cuman saking paniknya manajer aku dan atau suami aku, akhirnya karena untuk tidak membuat panik keluarga besar, akhirnya dibilang itu prank gitu. Karena udah buntu gitu loh, karena udah panik kan, dalam keadaan nggak sadar gitu. Oke, kemudian justru menyelamatkan nama baiknya kemudian dengan embel-embel prank itu tadi. Tapi kalau Mbak Aida sendiri sebagai konten kreator juga bisa kita sebut di media sosial, Mbak Aida melihat rancangan undang-undang KUHP terhadap prank ini dengan dendanya maksimal 10 juta rupiah, gimana Mbak? Oh, luar biasa juga sih ya. Jadi nggak bisa macam-macam gitu ya? Ya mudah-mudahan aja lah lebih banyak prank-prank yang lebih ke arah positif lah dengan adanya undang-undang sekarang gitu loh kan.
misalkan memecahkan kaca atau apa, jadi merugikan orang lain lah ibarat kata. Jangan sampai merugikan orang lain pranknya gitu. Oke. Nanti kita lanjut lagi ke Mbak Ida sama Mas Enda. Saya mau ke Mas Heri dulu. Mas Heri, kalau lihat soal prank ini, perlu nggak ada undang-undang khusus atau aturan khusus gitu? Kalau misalnya kita berkaca kan sudah ada undang-undang ITE ya. Tadi Mas Enda juga menyebutkan, perlu nggak sampai diatur lagi itu? Ya, kalau kita lihat prank ini kan masuk di rancangan KUHP ya. Ada di pasal 335, ada di pasal 439. Kalau 439 itu kaitannya dengan pencemaran nama baik tadi yang Mas Enda sampaikan, turunan dari KUHP. Jadi kalau saya bicara, kalau dia masuk RKUHP berarti bicara tentang rancangan perubahan. Nah, kalau bicara perubahan itu keniscayaan Mas Bayu menurut saya. Jadi satu hal yang nggak mungkin kita hindari kan. Apalagi kalau kita lihat keberlakuan KUHP ini berdasarkan Undang-Undang 1 1946. Dan rekodifikasi terhadap KUHP itu sendiri sudah berjalan dari tahun 1963 sebenarnya. Kalau menurut saya semangat idenya begitu. Dan kalau kita lihat KUHP memang masih ada semangat warisan kolonial. Jadi kalaupun ada rancangan KUHP kaitannya dengan prank ini kemudian diatur, saya melihatnya dari perspektif yang baik begitu. Berarti sudah ada melihat gitu ya? Dalam konteks ini bahwa ada hal-hal yang mengganggu ketertiban masyarakat. Concern di situ. Ya, padahal kalau kita bicara prank itu sendiri kan sebenarnya tipuan atau trik untuk kemudian membuat lucu-lucuan saja, tapi tidak boleh menimbulkan yang namanya harm atau damage, jadi kerusakan atau membahayakan orang lain. Nah, dalam pengaturan rancangan KUHP terkait prank memang sudah diatur terkait hal itu. Jadi ini bicara dalam konteks kenakalan, kemudian bisa membahayakan orang, merugikan orang lain, sehingga masuk kategori pidananya denda, kategori 2. Cukup menarik kalau kita sudah bicara mengenai sanksi, kita tahan dulu, memang kita harus jeda. Nanti kita lanjutkan usai Bukan jeda. ngeprank, kalau ini bukan ngeprank Mas, beneran. Udah disuruh ngeprank. Kayak sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.